3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Hai Rasman, pulanglah kau ke kampung. Ya, pulanglah kau ke kampungmu Rasman, mengembala bebeklah kau di sana, mandi di sungai lah kau. Ya, kasihan kau. Saya kasihan lihat hidupmu di sini. Ya, siapa yang mau lagi jadi klienmu? Ya. Sidang vonis kasus pencemaran nama baik yang menjerat pengacara Razman Arif Nasution akhirnya diketuk palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Razman dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan plus denda 200 juta atau subsidiar 4 bulan kurungan. Suasana persidangan pun sempat memanas ketika tim kuasa hukum Razman memilih walk out saat hakim membacakan putusan tersebut. Sementara itu, Razman kembali absen karena disebut sedang berobat di Malaysia. Langkah itu pun menimbulkan pertanyaan besar. Benarkah putusan hakim jadi tidak sah? Dan seperti apa respon Hotman Paris selaku pelapor? Hakim itu punya guidance. Saya selalu pakai ya, KUHP dan undang-undang, masuk undang-undang pasal kehakiman. Dan yang harus diingat, majelis hakim bersikap impartial, tidak memihak. Ya, harus ingat itu. Fakta hukum kita peroleh dari tuntutan dan penuntut umum dan pembelaan terdakwa dan proses hukumnya. Ya, itu cukup jelas ya, sehingga masyarakat juga bisa mengetahui dari awal sudah jelas terang benderang semua sepanjang persidangan. Ya, jadi saya harap masalah framing itu jangan pernah digunakan lagi oleh penasihat hukum terdakwa. Ya, ini itu sepertinya menciderai juga independensi peradilan. Ya, tolong dibaca. Mungkin itu pertama, jadi silakan. Seperti itu. Izin yang mulia, kami menyampaikan yang mulia. Ya, pada intinya saja. Ya, tadi pada sudah disampaikan oleh kami tim kuasa hukum bahwa terdakwa kondisi sakit dan dirawat. Ya, sudah kita Pak. juga harus menghormati hak asasi manusia. Baik. Yang mana terdakwa tidak ada di persidangan ini, kami keberatan dan menolak ketika majelis hakim untuk membacakan putusan. Baik, keberatan saudara akan kami catat dalam berita. Kalau saudara akan bersikap silakan. Majelis tetap kepada ketentuan akan membacakan putusan ini. Baik, mulai terakhir dikit aja kata-katanya. Mohon maaf, mengingat kami menolak terhadap putusan yang dibacakan, kami walk out. Silakan. Ya, silakan. Usut punya usut, meski tanpa kehadiran terdakwa maupun kuasa hukumnya, sidang tetap sah dan putusan tetap berlaku. Majelis hakim menilai Razman pergi ke luar negeri tanpa izin resmi. Diketahui jaksa sebelumnya telah memastikan tidak ada rekomendasi medis yang mengharuskan berobat ke luar negeri. Absennya Razman dan walkout-nya tim kuasa hukum justru semakin memperkuat kesan bahwa terdakwa menghindar dari proses hukum. Sebelumnya tim kuasa hukum Razman tetap bersikeras agar hakim menunda pembacaan vonis karena kliennya sedang sakit. Memperhatikan pasal 27 ayat 3 untuk pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 311 ayat 1 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Dr. Haji Razman Arif Nasution SK, SAG, MA, PhD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama
mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik secara berlanjut dan bersama-sama melakukan fitnah. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 4. Menyatakan barang bukti berupa nomor urut 1 yaitu 1 bundel dokumen screenshot postingan akun Instagram atas nama Rasman Nasution dan Iklimatin, 1 buah bundel screenshot percakapan WhatsApp Putri Iklima Aprilia dengan nomor 081560120007 1 bundel screenshot percakapan WhatsApp Bunda Widya atau Maria dengan nomor 089501198396 4. 2 lembar surat kuasa khusus RAN Law Firm dengan nomor SK garing 256 garing RAN garing 4 Romangi garing 2022 tanggal 25 April 2022. Demikian diputuskan dalam sidang pemusatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 dan hari Selasa tanggal 30 September 2025 oleh kami Haji Sophia Marianti Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto Sarjana Hukum Magister Hukum dan Ranto Sapungan Sidarai Sarjana Hukum Magister Hukum LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Amir Rahman Royana Sarjana Hukum Magister Hukum Panutan Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Sobrani Injar Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai penuntut umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tidak dihadiri oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Demikian putusan yang telah dibacakan Majelis Hakim. Di awal persidangan kami telah mengingatkan masing-masing baik penuntut umum untuk mempergunakan upaya hukum. Nanti juga akan disampaikan kepada penasihat hukum, kepada terdakwa tentang hak-hak yang diperoleh dimilikinya. Nanti silakan administrasinya kepada pidana ya kalau sikap yang diambil berbeda. Demikian sidang kami nyatakan ditutup dan kami nyatakan selesai. Di sisi lain, Hotman Paris tampak meluapkan emosinya dengan menyindir Rasman. Alih-alih menunjukkan rasa iba, Hotman justru menyarankan rivalnya itu pulang ke kampung halaman dan meninggalkan profesi sebagai pengacara. Menurut Hotman, kasus ini adalah buah dari sikap Rasman sendiri yang kerap melontarkan tuduhan tanpa bukti. Ia bahkan menyinggung pribadi Rasman yang disebut tidak akan lagi dipercaya orang untuk menangani perkara hukum. Apalagi dengan statusnya yang kini divonis bersalah. Rasman yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara itu bagaimana? Menanggapi, saya kasihan sama dia. Saya kasihan sama dia. Perantau dari kampung begitu mengais rezeki di ibu kota, ya harus mengalami nasib seperti itu karena tidak bisa menjaga mulutnya. Saya kasihan sama dia, saya kasihan aja. Terutama bagaimana dia cari nafkah, kliennya kan pasti siapa yang mau jadi klien dia gitu loh. Ya, bagaimana nanti nasib para istrinya, ya kan perlu uang hidup di Jakarta ini, ya. Itu aja, saya kasihan aja sama dia. Bang, Jadi ini kalau menurut abang dengan putusan yang bisa dibilang 1 tahun 6 bulan dan denda 200 juta dengan subsidi 4 bulan. Kalau dari kelakuan dia sih harusnya lebih berat, ya. Cuma ya kalau memang menurut majelis segitu ya itulah menurut majelis. Gitu loh. Tapi dari abang sendiri cukup puas nggak sih bang dengan 1 tahun 6 bulan dan 200 juta ini? Saya hanya bilang saya kasihan sama dia. Dia mau coba bersaing dengan seorang senior yang sudah berterbangan flying to the earth. Kasihan aja sama dia, kasihan. Udah itu aja deh. Bang, tapi kan Kasihan sama dia.
jadi divonis pidana. Dia juga sebelumnya adalah mantan napi juga, pernah divonis juga kasihan sama dia, surat basnya pun dibekukan, nggak bisa praktek. Dan sebentar lagi juga ada kasus lagi di Mabes, di mana dia kemungkinan besar akan jadi tersangka lagi. Jadi saya jadi bilang kasihan, tapi saya lebih kasihan lagi kepada masyarakat agar ya udahlah, hati-hatilah memilih pengacara, ya. Pilihlah pengacara yang menurut kamu bisa melindungi kamu. Yang jelas, saya yakin hampir semua hakim marah sama dia karena dia pernah teriak-teriak depan persidangan mengatakan koruptor. Kalau itu di luar negeri udah langsung dalam hitungan jam itu langsung penjara. Bang, ini kan belum ditahan ya Bang, karena hari ini aja karena di bawah 5 tahun. Nggak apa-apa dia jadi terus sampai 5 tahun lagi, biarkan aja dia. Mau ditahan atau tapi dia akan menderita terus. Sementara ya Rasman kau menderita terus, sementara abangmu ini perkara gede-gede, terus Aspri gua cantik-cantik, lu mau nggak Aspri gua kenalin? Bang, ini kan ada yang menjadi sorotan nih Bang terkait dengan tadi pada saat di sidang bahwa pihak kuasa hukumnya Rasman itu ya ada kuasa hukumnya kan menurut undang-undang kekuasaan kehakiman dan juga menurut KUHP pasal 214 bahwa boleh putusan dibacakan walaupun terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan sudah selesai, itu boleh kok, nggak ada yang dilanggar, boleh aja. Kalau dari pihak kuasa hukumnya terdakwa sendiri meminta walkout itu memang nggak apa-apa juga, nggak masalah juga Bang? Ya, untuk tidak mendengar hasil putusan sidang. Tapi jelas alasannya nggak berdasar karena memang majelis hakim boleh membacakan putusan walaupun terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan saksi, bukti dan sebagainya sudah selesai. Itu jelas di pasal 214 KUHP dan di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ada itu. Tapi melanggar hukum juga nggak sih Bang? Apalagi kan ini kan di tengah ya udahlah, nggak usah ributin kuasa hukumnya deh. Si Rasman itu aja udahlah. Halo Rasman, pulanglah kau ke kampung. Kau bersemedi di kampungmu, mandi di sungai, mengembala bebek, ya. Kau terlalu beratlah kau bersaing dengan Hotman di Jakarta. Aku udah bilang. Kalau kata lagu, kamu salah orang, kamu salah lawan, ya. Ya Rasmani pulang kampung lah kau ke Padang Sidempuan, mandi di sungai kau, ya. Tapi tahu nggak sih Bang? Melihara bebek kau di sana. Bang, ini kan 5 tahun ya, di bawah 5 tahun, nggak harus dipenjara juga. Gak apa-apa dia terus sampai karena nanti akan terus hidupnya akan begitu terus. Intinya siapa yang mau jadi klien dia lagi? Coba siapa? Mati lah Bang karirnya. Ya udahlah, kasihan para istri dan nanti siapa yang biayain. Tapi abang tahu nggak sih dengan ketidakhadiran beliau bahwa beliau saat ini sedang sakit dan dirawat? Emang gue pikirin yang rusaknya tahu nggak? Ngapain gue pikirin? Ya? Emang si Rasman siapa? Terakhir Bang, botak pulang kau. Pesan terakhir Bang disampaikan Bang. Ya udah gue bilang, hai Rasman pulanglah kau ke kampung. Ya pulanglah kau ke kampungmu Rasman, mengembala bebek lah kau di sana, mandi di sungai lah kau. Ya, kasihan kau. Saya kasihan lihat hidupmu di sini, ya. Siapa yang mau lagi jadi klienmu, ya? Dia abangmu ini, tiap hari perkara-perkara raksasa. Abangmu ini tiap hari perkara-perkara raksasa. Aspri gua cantik-cantik, lu mau bersaing sama aku? Sekedar diketahui nih guys, kasus ini bermula pada tahun 2022 ketika Rasman selaku kuasa hukum Iklim Hakim menuduh Hotman Paris melakukan pelecehan seksual. Tuduhan itu disampaikan ke publik dan dianggap Hotman sebagai pencemaran nama baik. Ia pun melontarkan Rasman dan melalui proses panjang di pengadilan hingga perkara ini akhirnya berujung vonis penjara 1 tahun 6 bulan untuk Rasman dengan denda 200 juta rupiah. Putusan ini sekaligus menjadi babak akhir dalam perseteruan panas antara Rasman dan Hotman Paris.